Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya hari ini. Mengenai pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi. Kita langsung buka sesi tanya jawab ya Ustaz. Ya, silakan. Kepada ibu-ibu semua, jamaah tafsir pagi hari ini. Ada yang mau bertanya langsung kepada Ustaz, silakan raise hand. Silakan, atau yang bisa tanya lewat chat. Adakah ibu-ibu yang mau tanya langsung kepada Ustaz? Di chat sudah banyak Mbak Ila. Iya, di chat. Kembali dikasih kesempatan kepada yang chat. Baik Ustaz. Saya bacakan yang pertama dari Ibu Maibio. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika ayat 11 ini sudah dimansyuh, apakah ada penggantinya? Bagaimana hubungannya dengan ayat selanjutnya dan adakah korelasi ayat ini dengan ketika kita memulai majelis juga dianjurkan untuk infak? Jazakallah khair Ustaz. Mungkin sudah ada yang terjawab tadi Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi nasikhnya ayat berikutnya ya. Ayat 13, asfaqtum an tuqaddimu. Iya. Adapun alternatifnya ya apa saja ya, termasuk apakah istilahnya infak majelis, insya Allah itu juga ya, menjadi sebagian cara kita tetap merasakan dampak ya, tarbiyah ayat ini. Ya. Kalau di kalangan masyarakat tertentu, kalau ibu paham istilahnya nahdiyin ya, orang yang biasa disebut kiai itu juga ada kebiasaan seperti itu ya. Walaupun istilahnya di kampung ya, sebelum ke pengajian misalnya ya, kalau di kampung ya biasanya bawa pisang buat ustadznya ya, buat kiainya maksudnya, ada yang bawa ayam, ada yang bawa beras gitu ya. Ya memang di sisi lain ya seperti ujian juga akhirnya ya. Artinya seorangnya orang kiainya tidak kegeeran juga. Masya Allah ini bawa ayam, ini bawa buah dan lain sebagainya ya. Ujiannya berarti jangan sampai juga yang nggak bawa malah dirasakan, kok dia nggak bawa apa-apa ya, nggak usah begitu juga ya. Yang bawa insya Allah itu satu kelebihannya, yang nggak bawa insya Allah punya kelebihan yang lain ya. Bahkan saya dulu punya pengalaman juga hidup dalam suasana seperti ini ya, kiainya itu juga sudah menyiapkan ya bawaan-bawaan ya. Jadi ketika seorang muridnya itu bawa pisang misalnya, tempatnya itu udah diisi dengan hadiah yang lain ya. Jadi kesannya kayak tukar-tukaran gitu ya, jadi ngasih ini pulang bawa apa lagi ya, yang bawa beras juga pulang ntar sampai di rumah lah ada lagi barang yang lain ya. Dulu kiai saya almarhum Allah maghfir lahu Ustadz Umar bin Ahmad Baraja ya, seperti itulah akhlaknya ya. Dia tidak mau kalah dengan santri-santrinya ya, santrinya ngasih ya, bahkan secara hadis ternyata memang begitu ya. Bagaimanapun ya, yang ngasih lebih awal itu tetap ya di sisi Allah lebih tinggi ya, lebih tinggi derajatnya daripada yang membalas. Nah apalagi nggak membalas ya. Nah, itu berlaku seperti pemberi salam ya. Pemberi salam dan penjawab salam, siapa yang lebih mulia? Ya pemberi salam. Apalagi nggak ngasih jawaban salam, lebih jelek lagi.
menjawab salam aja sudah tidak bisa mengalahkan derajat keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tentu ya harus betul-betul sifatnya khairul lakum wa athhar, ya. Ini hanya sebuah sebuah kesadaran beramal, ya. Tidak bisa menjadi sebuah peraturan, ya. Apalagi sebuah tuntutan, ya. Ya. Jadi kesadaran masing-masing saja mau melaksanakan atau tidak, itu insya Allah menjadi bagian daripada roh daripada ayat ini, agar ayat ini bisa tetap dilaksanakan. Ya. Tapi kembali kepada intinya adalah merawat, ya, sebuah kesadaran keimanan, kesadaran pribadi di dalam menjunjung pemimpin yang sudah teramanahi dalam kehidupan umat. Itu intinya itu. Artinya apa? Ya, artinya nggak ada artinya menjadi sia-sia, ya. Ya, katakan berinfak kepada pemimpin ini itu, tapi di belakang dia malah membangkang kepada pemimpin. Ya, itu menjadi sia-sia. Mendingan kamu nggak usah ngasih apa-apa, tapi kamu tetap setia kepada seorang pemimpin. Ya. Ya, memang bagi orang-orang tertentu, misalnya karena ini pemimpin menurut saya harus didukung ini kira-kira, ya, infaknya alpart misalnya, ya, kepada pemimpinnya, ya. Saya lihat langsung di dunia nyata gitu, ya. Tapi alhamdulillah penginfaknya juga menunjukkan kesetiaan. Nah, artinya kalau saja dia mentang-mentang udah ngasih alfat tapi kepada pemimpinnya nggak setia, apalagi merongrong di belakang, maka walaupun dalam bentuk alfat tentu itu nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, baik Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya. Nah, selanjutnya kita bacakan, masih bisa ya Ustaz ya? Ya, silakan. Baik. Dari Ibu Dewi dari Lampung. Bagaimana dengan hadis? Ini maafkan kebodohan saya Ustaz. Pertanyaan jika ternyata bukan hadis. Karena pernah dengar ada yang mengatakan umat Islam terbagi menjadi 30 golongan Ustaz, sehingga sulit bagi umat Islam memiliki satu pemimpin ya Ustaz. Jadi bukan apa? Apakah bisa dikatakan demikian Ustaz? Ya. Ya memang itu sering populer dengan istilah hadis, ya. Walaupun derajat hadisnya dhaif, ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebuah sandaran tentang penilaian terhadap umat ini. Ya. Andai kata mungkin suatu saat, ditemukan sebuah takhrij, sebuah penelitian bahwa hadis ini ternyata sahih misalnya, ya, maka semua info-info dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya negatif, ya, kenapa nggak kamu lihat dari sisi positif? Ya, ada info begini, ya. Aku melihat di neraka itu penghuni terbesarnya adalah kaum wanita. Kalau disikapi negatif gimana? Ya, kok Islam jahat banget sih sama wanita? Ya. Undang-undang wanita dimasukin neraka semua. Ya. Ya, itu kalau kamu mensikapi negatif begitu. Kenapa nggak positif begini, ya? Oh begitu ya bocorannya ya. Kalau begitu, ya, saya akan berusaha, ya, jangan sampai diri saya ini, ya, menjadi bagian daripada itu. Ya, itu info positif, penyikapan positifnya seperti itu. Oh ini berarti bocoran, ya.
ya. Ibaratnya ada bocoran, jangan ke Bogor ya, bagi wanita jangan ke Bogor, banyak masalah. Oh ya udah, saya nggak ke Bogor kalau begitu. Kecuali ada yang mendampinginya misalnya. Jadi bukan Bogornya yang disalah-salahin. Kenapa sih itu Bogor? Ya, nggak ramah buat wanita dan seterusnya. Ya. Memang kamu salah apa ini sebagai wanita? Ya, maka sederhananya adalah, oh kalau wanita ke Bogor terancam keamanannya, ya udah nggak ke Bogor, Bogor doang yang bisa didatangi. Ya begitulah ketika Rasulullah mengatakan apa ya, atau sebutlah ini hadits sahih bahwa umat ini akan terpecah-pecah, maka tentu ya umat yang baik akan berusaha mencari jalan keluarnya, bagaimana agar ya, dirinya tidak termasuk yang 73 golongan ini. Bukankah ketika semua umat Islam berpikir jangan sampai ini ya, sehingga terbentuk kelompok baru. Nah, kelompok baru itulah yang diistilahkan di situ ana ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang betul-betul mengikuti saya dan mengikuti sahabat saya. Ya ibaratnya saat dakwah, saat sekelompok kaum muslimin di tahun 80-an itu merasa merasa terhadap Islam di negeri ini sudah kayak nggak ada harapan ya. Kalau ibu-ibu sekarang melihat di TV itu sudah banyak wanita berjilbab, tahun 70-an jangan harap. Jangan harap tahun 70-an, awal 80-an ada suasana keislaman di televisi. Yang namanya keagamaan itu ya cuma malam Jumat saja. Yang lahir tahun 60-an pasti masih ingat tuh suasana televisi di tahun 70-an. Tapi kemudian di 80-an ada sebagian ulama yang berusaha ya sudah, kalau semua umat begini ya saya akan mencoba untuk membentuk satu kelompok kaum muslimin yang benar-benar paham terhadap Islam. Ya, mungkin kelompok ini jumlahnya cuma 10 orang. Tapi 10 orang ini membentuk lagi setiap orang 10. Ya, jadilah 100. Yang 100 ini membentuk lagi. Akhirnya tersatukanlah sebuah kelompok umat Islam yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan kaum muslimin yang memahami Islam di tahun 70-an ataupun awal 80-an tadi. Jadi bisa saja hadits itu menjadi sebuah sebuah inspirasi. Kondisinya begitu, ya udah kita akan membentuk kaum muslimin yang solid, yang salah satu sifatnya di hadits itu dikatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Yang betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan mengikuti kehidupan para sahabat. Oleh karena itu, para ulama karena tahu betul di balik mengikuti para sahabat itu ada satu potensi besar di dalam membangun kepribadian dan komunitas kaum muslimin. Sehingga usaha para ulama mengabadikan kehidupan sahabat itu luar biasa banyaknya. Baik dari Imam Ibnu Hajar, dengan Al-Isobah, dengan Hilyatul Aulia, dengan untuk raksasa-raksasa, kitab-kitab yang mengabadikan semua kehidupan para sahabat bahkan tabi'in. Bahkan ada sahabi yang mungkin namanya itu nggak bakalan dikenal
apalagi didengar. Pernah enggak ibu-ibu mendengar sahabat namanya Mukhairik? Mukhairik. Mukhairik itu disebut oleh Rasulullah, ini sahabi yang ya, yang enggak ada amalnya tapi ahli surga. Kenapa demikian? Karena saat terjadi perang Uhud, maka dia mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah saya masuk Islam, saya juga mau ikutan nih perang Uhud, ya masuk Islam ikut perang Uhud, ya akhirnya syahid, syahid masuk surga dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya apa istilahnya, beramal sedikit tapi mendapat pahala yang besar. Ya. Namanya Mukhairik. Ya. Ternyata Mukhairik itu seorang Yahudi. Seorang Yahudi dari Banu Qainuqa. Rasulullah mengatakan, khairu Yahudiyin Mukhairik. Sebaik-baik orang Yahudi ini si Mukhairik ini. Ya. Sebelum masuk Islam dia ngajak-ngajak dulu. Ya. Baik orang-orang Yahudi Banu Qainuqa. Ya. Kalian kan tahu kan, ya. Ya, pakai hati sanubari kalian. Kalian tahu nih Muhammad ini bukan manusia sembarangan. Ini yang kalian sering baca di dalam Taurat kalian. Bahaya kita kalau tidak mengikuti, tidak beriman kepada dia. Ya. Maka kata orang-orang Yahudi itu, sekarang kan hari Sabtu, kita hari ibadah. Ya. Nggak ada Sabtu-Sabtuan katanya. Kita kalau mau beriman kepada orang ini, maksudnya Muhammad ini, ya, nggak berlaku lagi itu Sabtu-Sabtuan. Ya. Ya, akhirnya nggak ada mau dengar, akhirnya dia sendiri datang kepada Rasulullah SAW. Ini contoh betapa ya mengikuti jejak kehidupan seorang sahabat yang sangat-sangat tidak populer saja, sangat inspiratif. Ya. Namanya Mukhairik. Udah begitu dari Yahudi lagi, dari Qainuqa lagi. Tapi memang betul kata Allah di Ali Imran 112, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Ya. Yang dikira semua Yahudi itu jahat. Ada kok Yahudi-Yahudi yang baik. Salah satunya ini Mukhairik. Ya. Mukhairik ya, dan beberapa Yahudi yang lain. Apakah seperti Yahudi Zaid yang terkenal tentu Abdullah bin Salam. Ya. Ya. Ya begitulah insya Allah ya kita menyikapi ya, hadis tadi ya ma'ana alaihi wa ashabi, betapapun kita melihatnya itu dhaif ya, tapi tetap secara makna memberi inspirasi, juga memberi satu semangat di dalam kembali kepada kehidupan para sahabat, sehingga memang para ulama ya, menganggapnya mempelajari kehidupan para sahabat itu menjadi satu follow up daripada mempelajari Al-Quran itu sendiri. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Sirah, ya, ada A'lam istilah. A'lam itu mengenal ya, tokoh-tokoh. Ya. Karena ya sangat tepat jika umat Islam sejak zaman dahulu punya seperti punya ijtihad seperti ini ya. Karena bisa bayangin ya kalau kita nggak mengenal istilahnya a'lam ya, tokoh-tokoh dari para sahabat, maka tanpa kita sadari ini ya, walaupun bukan berarti jelek juga insya Allah ya, tanpa kita pahami, kita nggak kenal siapa itu Ummu Sulaim, siapa itu ya sebutlah Ummu Salamah, Romlah dan seterusnya. Tahu-tahu kita sangat kenalnya dengan Ibu Kartini misalnya. Bukan bermaksud mengecilkan peran Ibu Kartini ya. Tapi apalah artinya Ibu Kartini dengan Rumaisa ya, binti Milhan ya. Ya, Ummu Haram binti Milhan. Wah, itu bagaikan
sama dan sumur ya, bukan sama dan art lagi ya, sama dan sumur ya. Nah, sementara sumurnya kita kenal banget ya, mau nggak mau pokoknya kalau yang pernah duduk di sekolah ya paham betul Ibu Kartini ya, bahkan bisa nyanyiin lagi. Walaupun kalau dipelajari lebih dalam lagi ya ada juga inspirasi-inspirasi yang ada dari Ibu Kartini, tapi itu sempat disembunyikan oleh Belanda bahwa di balik kehidupan Kartini itu juga ada nilai-nilai keislaman yang baik, itu juga disembunyikan ya. Jadi Ibu Kartininya cuma kenalnya juga kenal kulit-kulitnya saja, sementara sahabiatnya tidak dikenal sama sekali, habislah ya hidup ini. Yang lebih parah lagi, akhirnya kenalnya dengan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh fiktif ya, tokoh-tokoh yang nggak ada ya. Tahu-tahu kenal banget sama Superman, ya. Spiderman, ya. Apalagi Hulk ya, nggak ada semuanya, itu bohongan semua itu ya. Nggak kenal dengan Khalid bin Walid, nggak kenal dengan 10 sahabatnya masuk surga ya, dan lain sebagainya ya. Karena itu alhamdulillah ya, bagi sebagian kaum muslimin yang masih merindukan, masih istilahnya menikmati ya kajian-kajian a'lam ya, kajian tokoh dari kalangan sahabat ataupun sahabiyah ya. Baik, mohon izin saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina fil qabri munisa yaumal qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal jannati dalila wa rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi